Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar Jarkom yang pertama, yaitu pengenalan jaringan komputer. Ya, jadi selamat belajar kembali di semester 3 ini ya, khusus untuk grup komputerisasi akuntansi ya. Nah, kalian juga perlu belajar jaringan komputer. Minimal tahulah bagaimana nanti membangun suatu jaringan dalam komputer. Oke, kalau Bapak nggak usah lagi perkenalkan diri ya. Abang nggak usah lagi perkenalkan diri karena abang juga sudah pernah masuk ke grup kalian untuk mata kuliah yang lainnya. Nah, hari ini kita belajar Jarkom, yaitu pengenalan jaringan komputer. Oke, nah pengantar. Jadi apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan teknik menghubungkan beberapa unit komputer menjadi satu kesatuan dengan menggunakan protokol dan media komunikasi. Nah, jadi kalau kalian lihat gambarnya ini ya, bahwasanya jaringan komputer itu bagaimana menghubungkan beberapa komputer. Ya, tentu supaya dia bisa terhubung ada alat yang digunakan. Ada yang disebut protokol sebagai softwarenya dan ada media komunikasinya sebagai hardwarenya. Ada hardware dan software yang dibutuhkan sehingga antar komputer itu bisa terhubung. Ya, nah, itu jaringan komputer. Nah, protokol komunikasi ini berupa perangkat lunak atau software. Media komunikasi itu berupa perangkat kerasnya atau hardware-nya. Ya. Nah, prinsip dasar dalam sistem jaringan komputer adalah bagaimana proses pengiriman data atau informasi dari pengirim ke penerima. Jadi jaringan komputer itu kita intinya itu sebagai prinsip dasar bisa mengirim dari satu komputer ke komputer lain. Nah, itulah disebut dengan jaringan komputer. Kalau sudah berhasil bisa mengirim, berarti sudah tercipta satu jaringan komputer. Lalu apa tujuan sistem jaringan komputer? Nah, ini adalah membawa data atau informasi dari pengirim ke penerima secara cepat dan tepat tanpa adanya kesalahan. Ya. Nah, jadi jaringan komputer ini kalau kita lihat tujuannya, sekarang ini sudah banyak sekali ya memanfaatkan jaringan komputer tersebut. Contohnya apa kan gitu kan? Nah, contohnya begini, adanya jaringan komputer. Jaringan komputer ini nanti kalau dia meningkat jadi jaringan internet kan gitu kan. Karena kalau tidak ada jaringan komputer tentu jaringan internet juga tidak akan tercipta. Begitu dia. Dari jaringan komputer lah dulu, lalu maka ada jaringan internet. Ya, misalnya bagaimana mengirim data secara cepat dan tepat. Ya, misalnya ada suatu event, misalnya ada Olimpiade kemarin ya kan, di Jepang, Tokyo, Olimpiade Tokyo 2020 dilaksanakan 2021. Nah, itu kan banyak wartawan datang ke Jepang meliput bagaimana beritanya. Ya. Tapi kita di Indonesia ini bisa mengetahui informasinya sama persis waktu ya kejadian yang berlangsung di Olimpiade. Ya, Tokyo. Nah, itu kenapa bisa kita dapat informasi seperti itu? Karena adanya jaringan komputer tadi, ya. Nah, informasi yang mereka dapat atau mereka kelola di Olimpiade oleh reporter, wartawan, ya, jurnalis dan lain sebagainya, itu hari itu juga langsung dikirim ke kanal berita yang ada di Indonesia, ya. Bayangkan kalau tidak ada, ya tentu harus berhari-hari lah membawa beritanya ya kan. Nggak ada jaringan komputer kan tentu harus berita itu dibuat dalam bentuk file ke file kertas, ditulis dulu, baru nanti dikirim jasa pengiriman dari Jepang ke Indonesia. Tentu kan memakan waktu lama. Nah, beritanya sudah usang, ya kan? Nah, itulah gunanya jaringan komputer, ya. Kalau misalnya pakai jaringan radio ya bisa juga, tapi kan hanya suara yang kita dengar. Nah, begitu dia ya. Nah, itulah dia tujuan dari jaringan komputer. Selanjutnya, apa manfaat jaringan komputer? Ya, ini berfungsi untuk berbagi pemakaian peralatan dan sumber daya bersama-sama. Media komunikasi, pemrosesan terpusat, dan keamanan data. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gambar, ada satu printer, satu scanner, satu database, satu server.
Tapi ini komputernya ini semua bisa menggunakannya ini. Ya, ada berapa di sini? Ada 5 komputer. Dia mau ngeprint bisa karena sudah terhubung dalam jaringan komputer printernya. Dia mau scanner bisa, mau dari mana aja scannernya bisa. Dia mau nyimpan data tidak lagi di komputer ini, tapi di database server. Dia mau mengakses data dari server bisa. Nah, inilah manfaatnya. Dia berbagi peralatan dan sumber daya bersama-sama. Media komunikasi ya seperti handphone. Kita bisa berkomunikasi satu komputer dengan komputer lain. Chatting kah misalnya, video call kah misalnya, ya kan? Zoom, ya, Google Meet. Nah, jadi dengan adanya jaringan komputer, kita bisa melakukan komunikasi. Nah, pemrosesan terpusat. Pemrosesan terpusat itu begini maksudnya. Jadi di sini ada suatu kerjaan, ya kan? Tapi data-data yang diolah, diproses itu disimpan di dalam server. Nah, pekerjaannya dikerjakan di sini, tersimpannya di sini. Nah, jadi misalnya kalau yang lain mau melanjutkan dengan komputer yang lain, dia nggak perlu datang kemari. Dia sudah langsung menggunakan komputer dia aja, tapi dia bisa mengakses data dari server ini. Nah, karena terhubung semua. Nah, jadi terpusat pemrosesannya. Ini dia menyelesaikan dari A sampai C. Ya dilanjutkannya lah dari D sampai E kan karena sudah terpusat dari sini. Jadi tidak harus melalui satu komputer yang digunakan sebagai tempat pemrosesan. Keamanan data, ya dari sisi keamanan data tentu dia lebih aman karena ya data-data itu tidak terbagi di sini. Nah, tidak ada di sini, tapi adanya di sini. Nah, lebih terproteksi satu komputer server ini saja dilindungi, ya maka data-datanya sudah aman. Ya, nggak perlu harus semua ini dilindungi. Nah, begitu dia. Jadi keamanan datanya ya. Jadi jaringan komputer itu ada jenis areanya. Yang pertama ada local area network atau LAN. Ini merupakan jenis area jaringan komputer menghubungkan beberapa unit komputer atau PC atau laptop yang berada dalam satu gedung atau ruangan. Nah, ini bisa kalian lihat ini gedungnya, ruangan. Dalam satu ruangan ini kalau ada komputer yang terhubung jaringan komputer itu disebut dengan LAN, local area network. Yang kedua, ada Metropolitan Area Network atau MAN. Merupakan jenis jaringan komputer yang menghubungkan beberapa komputer pada satu gedung dengan komputer yang ada di gedung lain namun masih berada dalam satu kota. Ini satu gedung, gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Terhubung dia ini disebut dengan Metropolitan Area Network. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga ada Wide Area Network. Wide itu luas, dia ya lebar. Merupakan jenis area jaringan komputer pengembangan dari MAN sehingga komputer yang terhubung berada pada gedung-gedung yang berbeda, kota, bahkan berbeda negara sehingga untuk mendukung kualitas dalam jaringan WAN maka dibutuhkan teknologi jaringan komputer yang terhubung secara luas yakni dengan menggunakan VSAT dan ISDN. Nah, ini bisa kalian lihat gambarannya ya. Ini dia untuk WAN ya. Jadi setiap MAN yang satu, MAN yang dua terhubung itu sudah WAN dia. Ini beda kota, beda negara di sini. MAN yang di sini mungkin di sini daerah kotanya, yang ini di daerah sini kotanya, sini juga ada, dah terhubung. Nah, kalau WAN ini kan sudah dia secara luas. Nah, tentu nggak cukup hanya mengandalkan perangkat jaringan LAN. Maka dia dibutuhkan pendukung jaringan WAN, itu ada VSAT. Ini membangun jaringan komputer secara luas memanfaatkan satelit, maka harus ada satelit. Lalu yang kedua ISDN, membangun jaringan komputer secara luas dengan bekerja sama terhadap perusahaan penyedia jasa layanan atau servis jaringan internet, contoh Speedy, IndiHome, MyRepublic. Nah, ini sudah bekerja sama dengan perusahaan. Ada khusus perusahaan yang menyediakan jasa layanan, ya. Itu dia untuk membangun jaringan WAN yang bagus kualitasnya, karena kan sudah luas. Kalau luas begitu kan tentu diharapkan kualitasnya yang baik. Komponen jaringan LAN. Nah, LAN itu dibangun dari dua jenis komponen. Yang pertama ada software jaringan, yang kedua hardware jaringan. Nah, jaringan komputer dapat digunakan karena adanya beberapa komponen penting yang mendukung sehingga jaringan antar komputer
dapat tercipta antara lain software jaringan, perangkat lunak jaringan. Nah, perangkat lunak jaringan yang pertama ada sistem operasi. Komputer haruslah memiliki sistem operasi. Ya, tentu setiap komputer harus ada sistem operasinya. Ada sistem operasi ya yang memang dia digunakan secara umum, ada yang secara khusus memang dia adalah sistem operasi jaringan. Ya, khusus memang jaringan. Lalu ada protokol yang berfungsi menghubungkan komputer klien dengan komputer server. Lalu aplikasi jaringan merupakan aplikasi yang khusus digunakan dalam jaringan komputer. Internet sharing merupakan utility tools yang berfungsi sebagai pengaturan pembagian internet terhadap setiap komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Oke. Lalu komponen jaringan LAN yang kedua adalah hardware atau perangkat keras jaringan komputer. A. Komputer server merupakan komputer yang berfungsi sebagai pusat tempat penyimpanan data atau informasi. Penyimpanan jenis server yang paling banyak digunakan yaitu disk server, file server, dan terminal server. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Inilah disebut dengan komputer server. Sama-sama komputer, ini juga komputer, ini juga komputer, ini juga komputer. Tapi namanya server, dia harus memiliki spesifikasi yang lebih baik lah, lebih tinggi lah, lebih besar kecepatannya, penyimpanannya. Kenapa? Karena nanti kan data-data akan disimpan di server. Ya. Lalu yang kedua ada workstation. Nah, workstation inilah klien dia. Merupakan komputer yang menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam suatu jaringan komputer sebagai tempat kerja dengan mengakses dari komputer server. Jadi kerjanya di sini klien, tapi datanya disimpan di sini. Nah, itu dia. Namanya workstation, work kerja, station stasiun, berarti stasiun kerjanya di sini. Ya, tapi dia tidak menyimpan data di sini, menyimpan di server. Ya, oke. Yang ke C ada komponennya disebut dengan NIC. Ya, ini dia komponen yang sangat penting juga. Jadi Network Interface Card ini merupakan kartu jaringan LAN atau LAN card yang dipasangkan pada komputer server maupun klien sehingga komputer dapat terhubung dalam suatu jaringan komputer. Artinya, kalau tak ada NIC card ini pada komputer, maka komputer nggak bisa terhubung. Ya, tidak bisa dibangun jaringan komputer kalau tidak ada kartu jaringannya. Jadi harus ada kartu jaringan. Apakah laptop saya punya kartu jaringan? Punya, ya. Semua sekarang laptop yang terbaru pasti punya yang namanya kartu jaringan. Hub, ya ini dia hub bentuknya, merupakan komponen jaringan komputer yang berfungsi sebagai pembagi sinyal data bagi setiap kartu jaringan dan sekaligus sebagai penguat sinyal. Nah, kalau kalian lihat hub ini, ya kita kembali ke gambar yang pertama. Nah, ini dia. Ini kan dia hub. Nah, kalau tidak ada hub, nggak bisa dia dibagi-bagi. Nah, dia kan membagi sinyal dia kemarin. Ya, sehingga bisa terhubung sekaligus memperkuat sinyalnya. Begitu terhubung dia, dibagi sinyalnya kemari, berarti ini bisa terhubung kemari dan seterusnya. Nah, inilah hub, ya. Juga bisa juga disebut sebagai penghubung antar komputer, ya. Hub. Berikutnya ada kabel dan konektor. Merupakan komponen jaringan komputer yang digunakan sebagai media penghubung antara komputer dengan perangkat jaringan komputer lainnya. Nah, ini kabel. Kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP. UTP itu artinya adalah Unshielded Twisted Pair. Ya, Unshielded Twisted Pair. Lalu ada konektornya. Konektor yang digunakan itu adalah RJ45. Ini model RJ45. Ya, ini kabel, ini konektor. Jadi harus ada, ini dia sudah dipasang konektornya, sehingga inilah nanti yang digunakan dalam jaringan. Yang ke F ada repeater. Repeat itu kan ulang, ya kan? Dia kenapa diulangi? Supaya dia kuat sinyalnya. Merupakan komponen jaringan komputer berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam jaringan komputer LAN. Contoh, kalau komputernya terlalu jauh jaraknya, misalnya memang satu gedung dia, tapi beda lantai antara lantai 1 dengan lantai 5. Kabelnya kan cukup panjang itu. Nah, kalau dia panjang kan tentu dia butuh tenaga sampai ke tujuan, dari pengirim ke tujuan.
maka kita perlu tambahkan yang namanya repeater, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini dari kecepatan awalnya 10/100, ya, bisa menjadi 1000. Artinya datanya walaupun jauh dia tetap bisa nyampe dia, ya, cepat dia. Karena kalau dia tidak menggunakan repeater, mau nanti dia koneksinya jadi lambat. Koneksi lambat itu karena datanya atau informasi antar komputer itu dia lambat dikirim karena terlalu jauh, ya. Repeater memperkuat, ya, memperkuat sinyal. Bridge sesuai dengan nama artinya, ya, arti dari bridge jembatan ini merupakan komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan LAN. Ya, LAN itu kan dalam satu gedung. Nah, dalam satu gedung itu kan bisa ada beberapa LAN. Mau kita hubungkan LAN tersebut, LAN 1 dengan LAN 2, kita gunakan bridge. Berarti kan lebih luas nanti dia jangkauannya. Ya. Kalau LAN 1 misalnya ada 10 komputer, LAN 2 10 komputer, berarti setiap komputer bisa mengakses 20 unit komputer kalau dia dihubungkan dengan bridge. Semakin luas. Apalagi ditambah dengan repeater lagi, kan jadi kuat dia, stabil dia nanti dia. Ya. Nah, ini dia perangkat kerasnya dalam jaringan komputer. Nah, router ini udah biasa lah kalian, ya. Kalau mau cari wifi, wireless, lihat aja ada nggak routernya, ya kan, internetnya. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwasanya router itu sebenarnya apa fungsinya? Dia fungsinya adalah memancarkan sinyal. Nah, ini dia sinyal di sini dipancarkan. Serta menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda. Kenapa menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda? Ya, ada jaringan LAN-nya, ada jaringan wireless-nya, Wi-Fi-nya. Yang masuk ke router itu adalah jaringan LAN. Nah, ini kan dia konektor RJ45 dia ini. Masuk internet kemari dalam bentuk jaringan kabel LAN, tapi dia dipancarkan dengan menggunakan router karena perangkat jaringannya contoh HP menggunakan wireless, Wi-Fi, laptopnya menggunakan Wi-Fi, maka perlu pakai router, nggak usah lagi dia pakai kabel LAN. Nah, itu kan sudah dua jenis jaringan yang berbeda itu. Jaringan LAN dengan jaringan wireless. Ya, nggak perlu router. Tentu syaratnya kita harus tahu lah kalau router itu kan apa nama SSID-nya dia, nama Wi-Fi-nya. Lalu biasanya akan ada security password-nya yang perlu kita ketahui supaya bisa terhubung dalam jaringan router. Ya. Nah, itu dia, ya, untuk beberapa komponen-komponen jaringan komputer. Ya, minimal di awal ini kalian tahu arahnya apa itu jaringan komputer, lalu apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan dalam membangun jaringan komputer. Ya. Abang rasa itu dululah penjelasan melalui video untuk jaringan komputer ini. Kalian ulang-ulangi biar semakin kalian pahami. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajarnya dan selamat pagi.